Kenali penyebab utama obesitas. Penyebab utama obesitas adalah ketidakseimbangan antara asupan kalori dan pengeluaran energi, sehingga akan menyebabkan penumpukan lemak berlebihan di dalam tubuh. Penyebab yang pertama yaitu pola makan yang tidak sehat, seperti makanan yang tinggi gula, kemudian lemak, serta tinggi kalori, kurangnya asupan serat, dan kebiasaan makan yang dengan porsi yang berlebihan. Yang kedua yaitu adalah kurangnya aktivitas fisik, seperti kurangnya berjalan kaki, atau bersepeda atau berolahraga, karena memang gaya hidup kita ini seringkali lebih sedenter dibandingkan zaman-zaman dahulu. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan makan, seperti sering ngemil, kemudian makan yang terburu-buru atau skip sarapan, yang mana kebiasaan ini berkontribusi terjadinya obesitas. Jadi obesitas ini juga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti penyakit metabolik, diabetes mellitus, kemudian penyakit ginjal, hipertensi, dan penyakit jantung, sehingga kita harus tahu nih penyebab-penyebab obesitas, sehingga kita dapat melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk mencegahnya, seperti gaya hidup sehat dan melakukan aktivitas fisik yang baik, atau jika perlu berkonsultasi dengan dokter gizi klinik. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati punya tubuh yang proporsional, ideal pasti dambaan setiap orang ya. Tapi kenyataannya, realitanya susah loh untuk mendapatkan kondisi tubuh demikian. Makanya kalau sudah timbangannya ke arah kanan, yang harus dilakukan adalah diet. Nah, diet sendiri itu mengatur pola makan, ditambah dengan pola hidup juga yang seimbang. Ini akan membuat kita kembali pada tracknya. Tapi menjalankannya nggak segampang itu. Karena itu kita akan bahas hari ini gimana caranya diet yang sehat dan juga tepat. Dan kita juga akan membahas mitos atau fakta seputar berat badan. Tentunya bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Felianti Badralani, SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak. Selamat datang di Bincang Sehati. Hari ini kita bahas tentang diet ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu mitos atau fakta seputar berat badannya nih ya dok ya. Yang pertama adalah mitos atau fakta sih dok, kalau karbohidrat itu bikin badan gemuk. Yang biasanya kan yang dipangkas duluan karbohidratnya nih. Apakah memang itu salah satu yang punya, istilahnya apa ya, punya faktor terbesar untuk menyebabkan badan jadi melebar? Oke, ya itu mitos ya. Jadi mitos karena tidak sepenuhnya atau secara tidak langsung karbohidrat ini menaikkan berat badan. Yang penting dikonsumsi dengan jumlah yang tepat dan jenis karbohidratnya, yaitu misalkan lebih ke arah karbohidrat kompleks, ya otomatis tidak akan langsung meningkatkan berat badan. Oke, jadi tergantung jenis karbohidratnya ya? Jenis dan jumlahnya, porsinya. Kan kebanyakan Indonesia pasti melebihi dari yang seharusnya kan. Kalau Indonesia kan tidak makan nasi, belum makan. Iya betul. Gitu. Nah karbohidrat kompleks dan yang mungkin yang sederhana itu yang mana tuh dok? Ya kalau untuk karbohidrat kompleks berarti ya karbohidrat yang memiliki lebih banyak serat, seperti beras merah, kemudian roti gandum, dan lebih ke biji-bijian ya. Kalau mungkin yang sederhana lebih ke gula sederhana, seperti gula, minuman manis gitu, kue-kue seperti itu sih. Nah, kalau roti, mie ini masuknya kemana? Yang sederhana. Yang sederhana. Jadi kalau kita makan di bagian itu, walaupun saya kan nggak makan nasi, makannya roti. Kalau banyak di bagian itu juga makan makanan yang karbohidrat sederhana memungkinkan untuk bisa menaikkan berat badan berarti ya? Betul banget. Oke, kalau umbi-umbian dok? Umbi-umbian dia termasuk karbohidrat yang kompleks. Jadi lebih bagus daripada yang tadi mie-mian atau tepung-tepungan. Jadi ini bisa jadi pilihan ya, nggak boleh pukul rata bahwa semua karbohidrat jadi penyebab kita badannya, timbangannya jadi naik gitu ya dok ya. Tapi harus dipilih, makanya harus pintar-pintar. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau gemuk itu karena genetik. Biasanya kalau kita lihat kan misalnya ada dalam satu keluarga, orang tuanya mungkin gemuk gitu. Kita lihat anaknya juga nih sama nih perawakannya. Apakah memang diturunkan secara genetik? Ya, jadi memang faktor genetik ini punya pengaruh dalam gen kecenderungan untuk kegemukan ya. Tapi itu bukan merupakan salah satu atau satu-satunya faktor yang menyebabkan kita gemuk karena gen itu. Yang paling penting di sini adalah tetap pola makan dan gaya hidup. Jadi walaupun punya gen gendut, tapi kita pola makan kita sehat, gaya hidup kita juga baik, otomatis kita juga tidak akan terjadi kegemukan itu. Jadi faktor gen ini merupakan salah satu
kecenderungan saja. Oh, oke. Yang tetap bisa dijaga adalah gaya hidup dan pola makan tadi. Jadi masih bisa diubah walaupun kayaknya genetik keluarga semuanya berbadan lumayan tambun gitu, tidak? Tidak, masih bisa diubah dengan pola makan dan gaya hidup. Dan kalau misalkan orang tua kita mungkin slim semua, masih ada kemungkinan kita gemuk juga kalau misalkan pola hidupnya nggak benar gitu, Dok? Betul. Jadi tidak jadi patokan kalau faktor genetik ini akan menyebabkan kita gemuk atau kurus gitu ya, Dok ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau anak yang gemuk adalah anak yang sehat. Biasanya kalau ada anak yang kayaknya nggak cabi gitu, ih kok kayaknya kurang gimana gitu ya. Tapi anak-anak yang gemuk tuh pasti dianggap, ih keren nih, badannya sehat nih. Gimana, Dok? Ini mitos atau fakta? Mitos ya, jadi memang anak gemuk itu mungkin saja sehat, tapi mungkin juga tidak sehat. Dan gemuk pada anak-anak itu justru harus kita perhatikan atau harus hati-hati karena itu merupakan salah satu gejala dia akan memiliki penyakit di kemudian hari saat besar. Karena kalau kecilnya sudah obesitas, otomatis akan terjadi peningkatan penyakit metabolik di kemudian hari saat dia dewasa. Makanya tetap pada anak-anak yang gemuk kita harus atur dietnya sesuai dengan dia, agar tidak terlalu kegemukan. Jadi tidak semua anak gemuk itu sehat. Betul. Tidak semua juga anak yang kurang yang kayak badannya slim itu pasti ada masalah gitu ya. Jadi memang harus benar-benar diperiksa lebih dini ya, Dok ya. Bahkan justru anak-anak yang cenderung obesitas, gemuk, ini akan punya masalah kesehatan nanti di depannya gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi nggak bisa kita pukul rata juga ya. Iya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Kalau diet ketat itu cara terbaik turunkan berat badan. Biasanya kalau udah mentok nih ngelihat kayaknya di cermin udah badannya udah nggak enak banget nih kelihatannya. Udah diet tapi seketat itu karena itu istilah jalan ninja deh gitu. Iya. Gimana nih, Dok? Kalau dilihat dari penurunan berat badan yang sangat cepat itu ya oke lah, itu pasti akan turun dengan cepat kalau kita diet secara ketat dan ekstrim. Tapi kita lihat dulu nih yang turun berat badan tuh apanya. Kebanyakan kalau dietnya ketat terus ekstrim itu yang turun tuh justru otot dan airnya. Lemaknya itu tidak. Nah, itu agak berbahaya kan. Makanya kita tidak boleh diet terlalu ekstrim atau terlalu ketat. Tetap harus sesuai dengan aturan dan kaidah yang baik. Apa yang terjadi ketika yang turun tuh massa otot dan juga cairannya? Apakah akan ada rasa di badan yang berbeda gitu, Dok, selama mungkin seseorang menjalani diet ketat? Ya pasti dong Mbak, pasti dia akan mudah lelah, kemudian lebih lemas dan massa ototnya pasti akan lebih cepat kecil dibandingkan orang-orang yang normal. Dan itu kan beresiko jangka panjangnya bisa terjadi sarkopenia dong kalau misalkan ototnya mengecil, lebih rentak gitu. Jadi jangan asal-asalan ya, nggak apa-apa deh kelihatannya tetap lebih slim, bodo amat gitu. Tapi nanti ada masalah kesehatan. Ya tetap dilihat komponen-komponen yang tadi. Oke, baik, kita lanjut lagi. Mitos atau fakta kalau makan malam itu bikin badan gemuk? Biasanya yang dipangkas duluan tuh makan malamnya, gimana, Dok? Ya sebetulnya memang tidak makan malam itu lagi-lagi tidak secara langsung menyebabkan kenaikan berat badan. Memang pada saat makan malam itu ada hormon yang mengatur lapar kenyang yang keluar pada saat malam hari. Sehingga ada batasan jam untuk makan malam. Lagi-lagi ya tergantung jumlah dan jenis makanannya. Kalau makanannya berlebihan, terus jenisnya juga yang karbohidrat sederhana, lebih banyak tepung-tepungan, ya otomatis berat badannya juga pasti naik dong. Jadi bukan karena makan malamnya gitu, tapi lebih jenis dan jumlah. Tapi kalau makan malam sendiri, Dok, waktu yang tepat untuk kita makan malam gitu ya, batas atasnya tuh setelah itu jangan lagi gitu. Itu jam berapa sebenarnya? Jam 7 malam sih. Jam 7. Setelah itu jangan lagi makan sebaiknya ya. Betul. Oke. Tapi kalau misalkan kita sudah lewat dari jam itu, apakah porsinya perlu dikurangi atau gimana, Dok? Ya mungkin sebaiknya dikurangin ya, tidak terlalu berlebihan gitu. Jadi yang sebenarnya yang harus diatur memang jam makan kita harus tepat ya. Kalau misalnya lewat dari itu akhirnya nutrisi kita juga nggak akan benar-benar banyak yang masuk secara ideal gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi benar penting banget ya untuk kita menerapkan pola makan yang sehat dan tepat untuk bisa mendapatkan diet juga yang sehat. Nanti kita bahas ya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang tepat cara diet. Nah, bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan atau mungkin lagi mau mulai diet, boleh loh
telepon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @minjangsati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Felianti Badralani SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, kita sering banget pastinya dok ya mendengar kata diet, tapi mungkin masih banyak yang sebenarnya diet itu apa sih? Apakah cuma ngurangin makan gitu ya? Sebenarnya kalau boleh didefinisikan secara sederhana untuk pemirsa di rumah, diet itu apa? Oke, ya jadi diet itu bukan sekedar mengurangi makan atau bahkan tidak makan. Justru diet itu artinya mengatur pola makan. Oke, Gitu. hanya pola makan kah atau pola hidup memang dok? Kalau khusus diet hanya pola makan. Hanya jadi pola kita mengatur makan. pola makan. Jadi mengatur pola makan, inilah yang dinamakan dengan diet. Ya. Nah, mengatur seperti apa sih sebenarnya dok diet yang tepat gitu ya? Ya, jadi mengaturnya itu yang pertama dari jumlahnya, jenisnya, dan waktu makannya. Dari jumlah, jenis, dan waktu makan. Dan ini setiap orang berbeda-beda pastinya. Betul. Tergantung dengan kondisinya. Nah, kita masuk nih ke kondisinya dok. Orang yang seperti apa sih dengan kondisi seperti apa yang memang sudah diharuskan diet? Ya sebetulnya kan diet ini artinya aja kan pengaturan pola makan. Berarti otomatis ya dilakukannya semua orang, bukan hanya yang memiliki kondisi khusus. Oh, oke. Mungkin perbedaannya hanya mungkin jenis dietnya yang berbeda. Tapi kalau secara umum ya semua orang harus melakukan pola diet dong atau diet yang baik. Jadi sebenarnya bukan cuma orang yang kalau kita mikir gini gemuk aja makanya dia diet gitu ya. Padahal semua orang harus punya istilahnya punya pola makan yang sehat gitu kan. Mau berapapun berat badannya. Ya. Oke. Nah kalau bicara tentang diet tadi dokter bilang semua orang pasti sebenarnya harus diet karena mengatur pola makan. Tapi ada jenisnya nih. Jenisnya apa aja sih dok? Ya jenisnya tergantung kondisi klinisnya. Jadi misalkan pada penyakit diabetes pasti berbeda. Atau misalkan penyakit ginjal, hipertensi, berbagai macam penyakit itu pasti kita pola dietnya atau jenis dietnya pasti berbeda. Atau orang yang menurunkan berat badan, menaikkan berat badan pasti kan pengaturan dietnya juga berbeda mbak. Seperti itu. Ada jenis-jenisnya nggak kan kalau kita pernah dengar ya keto gitu atau mungkin diet yang apa ada nggak sih dok? Ya ada yang misalkan diet keto atau diet DASH atau Mediterania atau mungkin kalau yang lagi diet low calorie diet atau yang very low calorie diet pasti itu berbeda-beda mbak. Itu gimana tuh dok? Maksudnya kalau dijelaskan satu persatu, kalau untuk yang keto misalnya, dia apakah memang hanya akan makan protein saja? Istilahnya komposisi makanannya seperti apa? Kalau diet keto pasti dia tinggi protein kan, dia karena kan tinggi protein dan tinggi lemak. Tapi karbonya dia kecil. Nah, tapi itu tetap harus diperhatikan juga mbak. Tidak asal kita melakukan diet keto secara sendiri gitu. Tetap kita harus berkonsultasi ke dokter gizi ya. Karena itu kalau kita makan lemak yang berlebihan juga kita harus waspada juga. Ada marker atau laboratorium yang kita harus pantau juga. Oke, kalau diet yang tadi mungkin kalau ini tinggi protein, karbonya nggak ada berarti ya. Nah ada nggak yang mungkin dengan komposisi yang lain, ada yang nggak mau makan berlemak sama sekali, itu gimana dok? Kalau tidak mau makan berlemak sama sekali berarti kan nol lemak ya, itu sebetulnya tidak boleh ya karena memang harus seimbang kita makan itu. Jadi memang dari porsinya ini harusnya semuanya kompleks ya dok. Nah kalau misalkan tadi kita masuk ke kan mungkin ada yang diet karena jenisnya ini harus dilihat lagi karena keperluannya apa. Kalau dari berat badan sebenarnya ada nggak sih hitungan ideal berat badan seseorang? Hitungan berat badan ideal seseorang jadi untuk status nutrisinya ya itu ada menggunakan indeks massa tubuh ya. Itu salah satu parameter untuk mengetahui status nutrisi seseorang yang mudah. Tapi kita tidak hanya melihat indeks massa tubuh aja mbak. Kita harus melihat komposisi tubuhnya, kemudian lingkar pinggang. Oke, lingkar pinggangnya katanya berpengaruh banget ya dok ya? Iya betul. Gimana sih dok untuk melihat berapa idealnya lingkar pinggang perempuan bisa dewasa? Kan orang pasti badannya juga berbeda-beda. Untuk kita lihat istilahnya untuk mawas diri deh. Gimana ya dok? Kalau pada perempuan itu kurang dari 80 cm, pada laki-laki kurang dari 90 cm. Jadi kalau udah lebih, udah warning banget, harus hati-hati. Berarti memang kita harus lebih ketat untuk menurunkan berat badan. Jadi kalau yang perempuan kurang dari 80, kalau yang laki-laki kurang dari 90. Kurang dari 90. Kayaknya kita udah banyak yang lewatin batas ini ya dok ya. Ini pinggang yang dimaksud di bagian yang mana dok? Kalau kami gizi klinik itu ada cara pengukurannya, jadi bukan di tengah-tengah pusar, tapi kita ukur dari tulang lengkungan yang iga bawah ini
tarik garis lurus di atas lengkungan yang tulang pinggang. Oke. Kita tarik garis lurus, ambil titik tengahnya. Ya. Kita tandain kanan kiri, nah itu baru kita lingkarkan. Itu lingkar pinggang yang sebenarnya yang kita pakai yang tadi. Untuk 90 dan 80 tadi angka. Jadi jangan di atas-atasin ya, kalau di Iya. atas aku nggak nyampe 80, di bawahnya ini Ada loh. aturannya juga. Ada aturannya. Betul. Oke, jadi kita bisa mungkin ya kalau tahu aturannya bisa cek-cek istilahnya di rumah sendiri. boleh. Kira-kira udah melebihi belum nih gitu ya. Nah ini kan kadang-kadang banyak orang juga yang misalkan badannya sih nggak kelihatan gemuk, tapi lingkar perutnya tuh yang besar. Apakah ini termasuk orang yang sudah perlu diet yang serius dan juga pantauan atau arahan dokter? Tetap kita lihat ukur dulu ya. Pertama kita lihat indeks massa tubuhnya tetap. Kemudian tidak lupa komposisi tubuh dilihat apakah yang banyak itu ototnya atau lemaknya. Oke. Terus ya tadi lingkar pinggang. Walaupun tipenya misalkan tipe pir ya, berarti itu misalkan atasnya kecil, bawahnya besar. Tapi siapa tahu pas kita ukur lingkar pinggang ternyata tidak lebih dari 80. Nah, tetap komponennya banyak. Tidak hanya melihat oh ini besar gitu. Oke, jadi memang banyak komponen untuk dilihat ya, nggak bisa kita cuma ini sendiri gitu ya, Ya, self betul. diagnosis sendiri. Oke, kalau kita mau mulai diet biasa ya dok ya, apa dulu yang diperhatikan? Yang diperhatikan yang pertama kita harus tahu dulu tadi yang indeks massa tubuh kita harus tahu, komposisi tubuh kita harus tahu juga, lingkar pinggang tadi sudah. Yang kedua yaitu kebutuhan kita, kebutuhan kalori kita itu sebetulnya berapa? Karena tiap orang Mbak atau saya itu pasti memiliki kebutuhan kalori juga yang berbeda-beda. Cara taunya gimana? Cara taunya itu kita bisa menggunakan rumus, ada formulanya namanya Harris-Benedict atau rule of thumb. Ya. Itu nanti bisa berkonsultasi ke dokter gizi klinik untuk mengetahui kebutuhan kalorinya. Atau memang rata-rata orang Indonesia untuk perempuan itu sekitar 1.800 sampai 2.100 dan pada laki-laki dewasa itu 2.100 hingga 2.500. Itu rata-rata kebutuhan ya. kalorinya. Tapi tetap ya Mbak, personalize, tiap orang beda-beda. Karena dilihat juga dengan aktivitas hariannya nggak sih dok? Betul, jadi kebutuhan kalori ini sangat dipengaruhi Mbak dari usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, bahkan kondisi klinis juga mempengaruhi. Oke. Ada hitungannya. Jadi usia, jenis kelamin, kondisi fisik, bahkan ada mungkin komorbidnya ini akan berpengaruh ya? Betul. Dengan banyak hal demikian berarti memang nggak bisa diet sendirian atau gimana dok? Mungkin kalau dengan kondisi khusus yang tadi ya, itu memang tetap harus berkonsultasi ya kalau ingin hasilnya baik. Oke. Baik, jadi kalau kita lihat ini nggak bisa dalam arti kata, apalagi punya kondisi-kondisi khusus, tidak bisa ya diet tanpa arahan. Takutnya jadi masalah ya dok ya. Nanti kita bahas juga tuh masalah-masalah yang mungkin terjadi ketika diet kita salah. Oke, ketika kita mau mulai diet mandiri dulu dia dok ya, misalnya seseorang tanpa ada masalah kesehatan tertentu, terus juga istilahnya mau kan tingkatan berat badan juga beda-beda deh, dari overweight sampai obesitas. Di mana titik kita masih bisa melakukan diet kita sendiri? Ya, sebetulnya kalau ingin mencoba diet sendiri, mungkin bisa menggunakan prinsip diet seimbang ya. Mungkin prinsip diet seimbang terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan isi piringku, yang mana dalam satu piring, mungkin sering banyak lah beredar di Google dan lain-lain tuh banyak. Jadi satu isi piringku itu setengahnya adalah buah dan sayur, Oke. 2/3 dari setengah isi piringku itu adalah karbohidrat, dan 1/3 dari setengah piring itu adalah lauk protein ya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin dimulai dari situ dulu. Karena kan untuk tahu kebutuhan kalori tidak semua orang bisa menghitung. Ya dari situ dulu mungkin Mbak awalnya. Jadi awalnya dari isi piring dulu gitu ya dok. Nah selain isi piringnya ada yang lain nih dok. Minuman kita juga banyak yang manis-manis. Nah ini perlu diperhatikan juga nggak? Oh iya tentu. Jadi selain tadi isi piringku, batasi juga nih makanan-makanan yang tidak baik. Seperti yang tinggi kalori, gula, lemak. Terus pembatasan dari goreng-gorengan ya. Tadi minyak yang jenuh, kemudian tepung-tepungan. Jadi memang kita harus membatasi makanan-makanan tertentu juga. Oke, nah kalau misalkan sudah demikian, berarti harus dijalani juga dengan pola hidup yang lain kan ya dok ya? Ya. Misalkan kayak kalau kita nih sekarang yang jadi tantangan adalah banyak kan kita kan mageran ya dok. Ya. Mungkin dituntut kerja tapi memang nggak bergerak akhirnya. Nah kurang gerak ini akan membuat diet kita akan jadi gagal nggak sih dok? Kalau dikatakan gagal ya nggak 100% gagal ya, cuman mungkin akan lebih lambat dalam penurunan berat badan kalau memang programnya turun berat badan. Jadi memang tetap harus diimbangin dengan aktivitas fisik. Oke, jadi memang nggak bisa cuma ya ini aja ya, karena walaupun olahraga masih bisa berjalan,
tapi kadang-kadang kita tuh olahraga juga salah gitu kan. Iya. Akhirnya jadi malah sakit setelah itu. Iya. Nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda ya dok ya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang cara diet yang tepat. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Felianti Badralani SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, tadi kita bahas masih ke diet yang memang orang yang mau nurunin berat badan aja tapi dalam kondisi normal. Mungkin kayak aduh naik 2 kilo nih, 3 kilo gitu ya. Nah kalau kita bicara pada diet orang-orang yang memang obesitas atau overweight gitu. Ini kan rada khusus ya dok ya. Dan mungkin juga berbeda nih cara pola makannya juga. Kalau kita mikir, aduh kalau saya cuma mau nurunin 5 kilo, lumayan memotong defisit kalori saya gitu. Gimana kalau saya mau ngurangin puluhan kilo, saya nggak makan dong gitu kan. Iya, nah iya. gimana nih dok untuk orang-orang yang demikian? Iya, oke ya berarti memang betul tidak kalau yang tadi targetnya terlalu banyak berarti nggak bisa diet sendiri, harus tetap pengawasan dokter ya karena memang harus diatur menunya, kita turunin kalorinya juga nggak langsung, kita harus punya targetnya juga, targetnya tidak terlalu banyak untuk penurunan berat badannya, jadi tetap diatur pola makannya yang dengan prinsip tadi ya isi piringku, kalau saya sebutnya 4J juga, kita juga harus tahu jenisnya, jumlah, kemudian jadwalnya harus tepat dan jurus memasaknya. Itu kita pasien tersebut harus tahu untuk 4J ini, untuk memang program penurunan berat badan tadi. Dan yang tadi makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi kalori, tinggi lemak, itu kita benar-benar hindari, itu tidak boleh sampai dikonsumsi. Jadi ada batasan-batasan juga. Jadi defisit kalori bisa dibilang pelan-pelan juga, nggak bisa langsung atau gimana? Nggak bisa. Jadi kita pertama itu kita harus tahu dulu nih asupan pasien ini biasanya berapa. Kita turunin perlahan-lahan Mbak. Jadi dari defisit 500 kalori terlebih dahulu, terus nanti kita seminggu kontrol kita turunin 500 lagi kayak gitu. 500 ya? Sesuai dengan target penurunan berat badan. Oke. Untuk orang yang mungkin overweight atau bahkan obesitas, olahraganya seperti apa dok? Yang memang apa ada perbedaan dengan yang mungkin mau kurangin cuma 5 kilo? Sebetulnya untuk olahraga prinsipnya sama ya. Jadi untuk olahraga aerobik itu 150 menit per minggu. Atau satu kali latihan dia cukup 30 menit. Tapi untuk tapi tidak itu aja, harus ditambah dengan latihan resistensi. Itu minimal 2-3 kali per minggu. Karena ya tadi yang saya katakan di depan kan, kalau turun berat badan jangan sampai ototnya yang turun. Kalau kita olahraganya hanya aerobik saja, khawatir ototnya ikut kegerus. Sehingga kita harus ikut melakukan latihan ketahanan atau latihan resistensi. Oke, jadi memang kita nggak bisa sendiri gitu ya untuk hal-hal demikian. Apalagi kan orang-orang yang obesitas kan mungkin punya istilahnya keterbatasan tertentu gitu, akan lebih cepat lelah atau mungkin akan lebih cepat sesak ketika melakukan gerakan-gerakan atau olahraga-olahraga yang lumayan istilahnya lumayan high impact gitu ya. Nah ini mungkin harus diperhatikan juga dan asupannya pelan-pelan gitu ya dok. Betul. 500 gram 500 kalori. 500 kalori, bukan 500 gram itu habis dong ya makanannya. 500 kalori itu akan lama-lama akan ini terus dok? Iya, kita kurangin sedikit demi sedikit sambil dipantau per minggunya itu apa targetnya sesuai atau tidak. Oke, jadi memang targetnya harus dilihat juga ya? Pelan-pelan ya. Nah kalau targetnya nggak tercapai di bulan pertama walaupun sudah mengurangi, apakah harus dikurangi juga di bulan berikutnya? Kita lihat sih, kalau misalkan dia mengikuti, kita tetap analisa asupan lagi, dilihat apakah dia benar-benar mengikuti atau enggak. Kalau misalkan enggak mencapai target, biasanya itu pasiennya ada aja yang salah-salah atau memang curi-curi gitu ya. Tapi ya kalau misalkan tidak turun pada saat 1 minggu, kita tetap akan tetap kurangin lagi untuk kalorinya. Baik, ini menarik ya, memang harus benar-benar diperhatikan, harus dengan pantauan dan arahan dokter, karena kita nggak bisa, ya udah kayaknya kurang nih, udah kurangin lagi makannya, nggak bisa kayak gitu, contohnya lemes nanti. Iya, setuju. Oke, sebelum lanjut sudah ada penelpon yang menunggu di line telepon kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, dengan siapa di mana?
Saya Yeti dari Surabaya. Gimana di sana semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Ibu Yeti. Ibu Yeti gimana sehat? Sehat Mbak, di Surabaya panas. Panas ya, di sini hujan Bu, mendung. Semoga kita tetap sehat ya apapun cuacanya. Oke, di Iya, sini tapi sudah ada dingin Mbak. Oh, tetap dingin ya, Bu, ya? Sekali. Panas tapi dingin. Aduh, semoga Ibu bisa jaga kesehatan ya. Baik Ibu Yeti, di sini sudah ada dokter kita, dokter spesialis gizi kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan terkait sama kita hari ini, Bu. Ya, gini dokter, tadi dokter kan bilang ada indeks, terus kayak lingkar apa itu, kemungkinan saya sih masih di ring-ring itu ya. Jadi semestinya sih tidak ada masalah. Cuma yang saya tanyakan tadi kan bilang harus jaga makan dan lain-lain. Ya mungkin kalau saya bilang saya sih semestinya tidak perlu diet ya karena masih normal gitu kan. Yang saya tanyakan itu gini, tadi dokter kan juga bilang kalau makan harus seimbang. Yang saya tanyakan itu kita makan seafood, daging, buah, sayur itu kan kadang tadi bilang nggak boleh ada misalkan lemak, tapi kadang kita kalau misalkan makan daging sapi itu kan nggak mungkin sampai kita bersihin gitu ya, kadang kikil gitu kan. Terus misalkan yang saya makan itu kalau daging itu biasanya daging sapi, daging babi sama daging kambing itu jarang, mungkin 1 tahun ya paling 1 kali mungkin ya itu. Terus kalau sayur, buah itu memang saya seling-selingi gitu loh. Kalau seafood pun sama, terus ayam. Yang saya tanyakan, pola makan saya seperti itu apakah benar atau kurang apa gitu loh maksud saya. Itu aja, makasih. Oke, baik. Dokter ada yang ingin tanyakan lebih lanjut? Sudah sih. Sudah ya? Oke. Terima kasih Ibu Yeti. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih, semoga Ibu Yeti selalu sehat ya. Oke, ini kalau bicara tadi mungkin Ibu Yeti mau tanya pola makan yang sudah dia jalani seperti apa gitu ya. Ini apakah sudah cukup ideal atau bagaimana? Ya mungkin tadi kan Bu Yetinya banyak udah makan sayur, buah nasinya ada dan lebih banyak tadi proteinnya mungkin salah menangkap ya tadi Bunya bilang tidak boleh lemak ya. Sebetulnya kan tadi kita lemak boleh. Justru boleh harus ada yang nggak boleh itu kita berlebihan. Ya, nah, jadi mungkin tadi untuk Ibu Yeti ya tadi ya tetap menggunakan isi piringku tadi biar gampang. Yang pertama yang tadi 4J tadi untuk jadwal sesuai harus sama untuk makannya. Terus untuk jenisnya ya tadi kita pilih yang karbohidrat yang lebih kompleks, kemudian jenis proteinnya juga yang lebih protein dengan lemak yang sedikit, bukan lemak yang tinggi atau sedang gitu ya. Kemudian sayur dan buah juga kita harus tetap ada. Ini yang paling penting ya. Nah untuk jumlahnya kalau pakai persentase kan kita agak sulit ya mendefinisikannya. Makanya tadi saya menggambarkannya seperti isi piringku tadi. Ya dengan persentasenya. Ya betul, persentasenya tadi. Pembagiannya tadi tuh. Mungkin Bu Yeti tadi terlewat atau bagaimana. Jadi dalam satu isi piring itu jangan lupa setengahnya itu sayur dan buah. Jadi itu harus memenuhi. Baik orang itu dia gemuk atau obesitas atau tidak, atau dia IMT-nya normal gitu. Tetap isi piringku itu berlaku untuk semua orang dewasa ya. Jadi setengahnya adalah buah dan sayur, kemudian 2/3 dari setengah isi piringku itu adalah karbohidrat dan sepertiganya dari setengah isi piringku itu adalah protein. Gitu. Jadi itu patokannya dan istilahnya standarnya ya. Ya dan yang terakhir Mbak, tadi saya lupa jurus memasak itu juga penting. Iya, hindari yang goreng-gorengan yang berlebihan. Jadi lebih banyak ke kukus, rebus, tapi tetap harus ada yang mengandung minyak itu. Jadi tetap harus ada, lemak tuh harus ada karena memang dibutuhkan oleh tubuh ya dok ya? Betul. Tidak boleh nggak ada sama sekali, tapi persentasenya itu yang harus diperhatikan. Semoga bisa membantu Ibu Yeti di Surabaya, walaupun sekarang kondisinya di sana panas tapi sejuk gitu ya, dingin gitu. Nah ini kan jaga rawan penyakit ya, jadi dengan nutrisi yang seimbang bisa membantu kesehatan Ibu tetap terjaga. Semoga terjawab ya Bu Yeti ya. Nah ini menarik nih dok, kalau bicara tentang tadi setengahnya buah dan sayur. Sayur kan kita banyak kayak cara masaknya dok. Banyak juga yang ditumis dibandingkan sayur yang di istilahnya dengan sup gitu ya.
banyak yang ditumis. Tapi kadang-kadang tumis tuh emang senengnya kalau banyak minyaknya juga kan. Kayak enak ya di atas nasi gitu. Ini gimana dok? Apakah sayur-sayur yang memang akhirnya dimasak dengan cara yang salah, malah nutrisinya nggak ada, seratnya juga terbuang? Ya sebetulnya dengan ditumis juga boleh ya, asalkan jumlah minyaknya tidak berlebihan. Mungkin paling banyak 1 sendok makan ya, untuk 1 kali numis buat 1 keluarga. Ya, sebetulnya tidak merusak zat nutrisi ya, asal tidak dimasaknya terlalu lama atau misalkan sudah matang terus dipanaskan kembali. Nah mungkin itu yang mungkin harus dihindari ya Mbak. Kalau minyaknya kebanyakan bukan ditumis ya, digoreng ya sayurnya jadi. Betul. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi bukan cuma istilahnya bahan makanannya apa, tapi cara masaknya itu juga akan menentukan makanan itu jadi sehat atau enggak. Betul. Nah sekarang ke buah nih, kita tuh kayaknya paling susah makan buah, bukan jadi bagian yang selalu ada bahkan kadang-kadang ya. Dan buah-buahnya juga kan beragam, buah tropis banyak sekali gitu kan, banyak yang rasanya manis gitu. Nah apakah ada buah-buahan tertentu yang memang diperuntukkan untuk orang yang sedang mau diet atau defisit kalori? Apakah ada buah-buahan yang mungkin kadang kita mikir kalau buahnya pisang jadinya ada seratnya nggak ya? Padahal kan tetap ada gitu kan ya dok. Nah kalau buahnya berarti harusnya asam-asam nih gitu. Gimana nih dok? Ada nggak istilahnya cara kita untuk menalar buah mana yang tepat untuk kita makan? Oke, kalau memang orang yang lagi program penurunan berat badan itu tidak memiliki penyakit komorbid seperti kencing manis, itu segala macam buah itu boleh. Bisa. Ya bahkan memang anjurannya untuk buah dan sayuran itu harus yang beragam dari segi warna. Tidak satu warna saja, karena warna dari buah dan sayur yang berbeda itu memiliki kandungan antioksidan, vitamin dan mineralnya juga beda-beda. Kalau kita ingin mendapatkan lebih banyak sumber vitamin dan mineral dan antioksidannya, otomatis jenisnya juga harus beda-beda, karena yang warna ungu dan warna kuning beda, warna kuning dan warna merah juga kandungannya beda-beda. Jadi harus memang beragam dan bervariatif. Jadi nggak bisa satu warna aja, saya mau hijau semua gitu, nggak gitu ya dok ya? Bagusnya warna-warni. Warna-warni, karena kalau kita lihat dari ya perbedaan warna pasti nutrisinya berbeda. Betul. Jadi makin kompleks juga yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu tadi aturan makannya. Sekarang aturan jam makannya. Kadang-kadang kita tuh suka, aduh skip aja deh makan paginya gitu ya. Saya mau makan siang tapi banyak gitu. Nah sebenarnya aturan yang tepat tuh seperti apa dok? Aturannya berarti jamnya harus yang konsisten. Jadi harus sarapan. Jadi 3 kali makan utama, 2 kali selingan dengan jam yang harus kalau bisa konsisten. Karena skip sarapan juga berkontribusi juga nih terjadinya peningkatan berat badan. Oh iya, justru berkontribusi karena skip sarapan? Iya. Nah itu kenapa tuh? Padahal kan makannya di skip kan, nanti kita bahas nih dok ya. Abis jeda kita akan kupas tuntas kenapa skip sarapan malah nambah berat badan. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di Bincang Sati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sati, masih membahas tentang bagaimana menerapkan diet yang tepat dan juga sehat, dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Felianti Badralani SPGK, spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Permata Depok. Sebelum kita lanjut lagi, sudah ada yang menunggu di line telepon untuk berkonsultasi langsung. Kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa Ibu? Di mana? Dengan Ibu Sri di Depok. Oh, pas banget nih ya, dekat Rumah Sakit Permata Depok ya, Ibu Sri. Iya. Boleh apa yang ingin dikonsultasikan bersama dokter kita hari ini? Silakan. Iya, selamat pagi dok. Selamat pagi Bu. Saya belum pernah ke dokter gizi soalnya. Jadi saya usianya 74. Tingginya 163, beratnya 67, tapi lingkar pinggangnya 90, wah itu lebih gede gitu loh, nggak hanya ini. Karena makin tua kok perutnya yang makin gede gitu. Terus saya sudah berusaha untuk makan itu teratur, tapi sarapan itu susah dok. Kalau sarapan pagi kita harus bikin masak khusus itu susah, karena masih ada makanan yang kemarin gitu. Jadi aku tadi mendengarkan kok makanan yang diangetin itu nggak bagus gitu. Baik. Iya, jadinya yang saya tanyakan itu
kalau ngecilin perut takutnya nanti gizinya kurang gitu. Oh, oke. Terus saya minum vitaminnya hanya B kompleks aja. Baik, Ibu Sri 74 tahun ya Bu ya? Ya. Permasalahan lingkar pinggangnya saja sebenarnya ya? Iya. Sama makanan yang diangetkan untuk sarapan begitu ya Bu ya? Iya betul. Bu, nggak bisa. Kemarin kan saya lihat TV itu sarapan pagi itu 1 juring roti, 1 buah apel atau pisang, terus ini itu cukup gitu. Proteinnya telur. Saya memang tiap hari makan telur sudah setahun lebih sekali. Baik. Baik Ibu, coba kita akan diskusikan dulu dengan dokter kita hari ini ya Bu ya. Mungkin dokter ada tambahan? Ya untuk boleh tahu nggak telurnya aja. berapa banyak biasanya? Oh telurnya berapa banyak Ibu? 1 telur rebus 1. 1 telur Dengan rebus kuningnya? Ya sama kuningnya. Karena kolesterol saya itu masalahnya di trigliserid. Oke. Oke. Jadi untuk lemaknya itu baik. Saya minum kalau lemaknya tinggi 200 lebih gitu dikasih simvastatin, tapi IG-nya ini loh kok tinggi terus karena perutnya nggak bisa makan sayur banyak, buah banyak itu nggak bisa. Oh baik Ibu. Baik kita Paling akan coba enak makan bahas ya. karbohidrat. Pasti paling nyaman tuh ya. Kita anggapnya comfort food. Oke Ibu, kita akan coba diskusikan ya. Ibu Sri sehat selalu. Baik, jadi ini permasalahan Ibu Sri adalah lingkar pinggang. 74 tahun, tinggi 163, berat 67 ya dok ya. Tapi trigliseridnya lumayan tinggi. Dan apakah juga ada permasalahan dengan tadi yang dokter bilang, Ibu Sri bilang kalau makan dihangatkan gimana nih, kurang baik nggak ya? Tapi males kalau untuk masak pagi-pagi. Gimana nih dok? Ya betul. Ya memang kan kalau kita bandingkan makanan fresh dan dihangatkan pasti lebih baik yang fresh kan. Pasti kalau dihangatkan yang tadi ada kendala, pasti pengurangan zat nutrisi lah ya. Cuman ya bukan berarti buruk banget juga ya, enggak juga ya. Mungkin kalau ribet pagi-pagi karena harus masak, yang kan sarapan yang mudah banyak. Misalkan dengan roti, nah roti terus kemudian buah, sayuran bisa berbentuk dikukus aja atau misalkan salad juga bisa. Dan kalau ibunya kan ini kan 74 tahun, yang lebih penting untuk Ibu Sri tadi itu adalah asupan proteinnya justru. Ya karena kan udah geriatri, kita harus asupan proteinnya harus sesuai dengan kebutuhan geriatri karena untuk mencegah tadi sarkopenia, pengecilan ototnya. Betul. Ya biasanya kan orang geriatri itu ototnya pada kecil-kecil, makanya banyak yang sudah pakai tongkat, kursi roda, jalannya juga pelan. Nah itu yang kita harus cegah Mbak, gitu. Jadi harus tetap kita amati dulu nih komposisinya dari Bu Sri tadi. Kemudian kan tadi telurnya 1 butir ya, 1 butir setiap pagi. Bisa jadi trigliseridnya itu naik gara-gara kebanyakan makan kuning telur. Oh gitu. Iya, ada batasannya. Ada baiknya untuk kuning telur tidak dimakan? Tetap dimakan, tapi ada batasannya yaitu 2-3 kali aja per minggu. Per minggu ya, bukan per hari ya? Jadi 2-3 kali saja per minggu ini. Ibu Sri mungkin bisa dikurangi jumlah asupan telurnya ya. Yang tadinya harian 1 hari sekali, berarti ini akan dikurangi. Untuk sayurannya mungkin kan kadang juga ada banyak orang yang kayaknya kalau makan sayur tuh jadi begah. Berpikirnya bahwa sayur itu biasanya akan berubah jadi gas gitu. Ada yang tidak nyaman. Nah ini gimana dok? Ada mungkin gini ya, jangan sampai nggak makan sayur juga sebenarnya kan. Apakah ada cara untuk bisa mengatasi kondisi ini? Ya mungkin pemilihan jenis sayurnya ya. Mungkin yang begah tuh seperti kubis, sawi atau kol-kolan gitu kan ya. Bisa diganti dengan yang lain, bisa wortel atau labu siam atau tomat. Ya kan, bisa juga yang itu. Atau diganti buah-buahan, senyamannya aja kan buah-buah banyak tuh yang seperti Mbak bilang, pisang mudah. Bisa pisang, bisa pepaya, yang lokal-lokal murah juga banyak gitu. Jadi bisa diganti dengan buah sebetulnya. Baik, jadi nggak melulu harus, oh ini harus yang kayak gini, yang kata orang harus makannya apel, harus anggur, ya nggak juga ya. Yang murah-murah, yang mudah didapat. Kadang-kadang kita tuh susah, bukan masalah harganya aja ya, susah aduh carinya males deh harus ke supermarket atau apa yang ada dekat-dekat rumah saja. Oke, semoga bisa membantu ya Ibu Sri, karena rumahnya di Depok, kalau mau langsung bisa berkunjung ke Rumah Sakit Permata Depok. Oke, kita lanjut lagi. Nah kalau kita lihat ini kan banyak sekali kondisi-kondisi mulai dari anak-anak terus yang produktif sampai yang lansia memang membutuhkan yang namanya ya tadi dietnya itu semua orang harus dilakukan sebenarnya. Untuk anak-anak nih dok, saya menarik kan anak-anak masa pertumbuhan. Nah apakah piringku ini akan berbeda atau gimana?
pasti berbeda. Jadi kalau pada anak-anak itu lebih mengutamakan makanan yang tinggi energi dan protein. Oke. Karena dia lagi masa pertumbuhan, terutama yang remaja. Itu pertumbuhannya sangat sedang pesat-pesatnya. I see. Jadi dia memang harus tinggi energi, tinggi protein. Pasti komposisinya kayak gitu. Berbeda ya Berbeda. dengan yang lagi produktif ya. Anak-anak yang udah masuk masa pubertas ini juga akan jadi masalah tersendiri nggak sih dok? Ya termasuk ke remaja tadi, Iya. karena kan lagi pertumbuhan cepat. Otomatis pemilihannya harus yang tadi, tinggi energi dan tinggi protein. Nah biasanya apalagi untuk yang punya putri ya, putri remaja kalau sudah masuk pubertas, haid tuh langsung udah jangan makan banyak-banyak, nanti jadi gemuk. Ini sebenarnya mitos nggak sih dok? Atau sebenarnya memang harus ada aturan tersendiri untuk mereka? Ya tetap sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Harus balance antara asupan dan energi yang dikeluarkan. Jadi kalau dia makannya banyak ya berarti aktivitas fisik dia harus banyak juga. Oke, jadi kita lihat dulu nih anak kita aktivitas seperti apa. Ya. Kalau mageran terus kamu nyemil terus ya jangan gitu ya. Ya, Tapi kalau misalnya di sekolah aktif dan segala macam nggak apa-apa juga dia makan lebih banyak ya. Dan Dok, sesuai ya? kebutuhan ya, sesuai Yes. dengan tadi usia, tinggi badan, berat badan itu juga bisa dihitung untuk kebutuhannya dia harus seberapa makannya. Oke, sebenarnya kalau kita punya masalah berat badan gitu ya dok, itu hanya akan lihat performanya aja atau mungkin yang paling kita pikirkan pasti masalah metaboliknya ya. Ya. Tapi akan kelihatan juga nggak sih misalnya akan ada masalah-masalah lain mungkin jadi timbul jerawat atau mungkin hal-hal lain yang mengikuti gitu. Kalau pada remaja atau bagaimana, Mbak? Iya, kalau pada remaja dengan berat badan yang lumayan obes gitu ya. Iya tadi sih lebih ke yang tadi ya penyakit metabolik di kemudian hari iya. Terus misalkan masalah jerawat bisa juga kalau memang dia punya kecenderungan timbul jerawat atau ada keturunan misalkan di bapak ibu atau orang tuanya banyak jerawat gitu bisa juga karena kan pada remaja kebanyakan makanannya indeks glikemik yang rendah kan seperti manis-manis, boba-boba tuh, kue-kue jajanan gitu itu juga kan bisa mencetuskan timbulnya jerawat. Nah ini mungkin orang tua yang punya anak di masa ini juga harus dipikirkan ya pola dietnya seperti apa karena aktivitas mereka mungkin lagi banyak-banyaknya makan kadang sembarangan akhirnya jadi berantakan nutrisinya nggak seimbang. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati masih membahas tentang tepat lakukan diet itu seperti apa dan harus sehat juga dietnya ya, nggak boleh sampai akhirnya nanti jadi sakit. Dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Felianti Badralani SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, ini makin menarik nih dok, kalau bicara tentang diet kan macam-macam. Ada yang mungkin yang lagi banyak itu adalah si intermittent fasting. Ya. Nah intermittent fasting sendiri ini kan ada aturannya, nggak asal cuma nggak makan gitu ya, terus makan di waktu tertentu. Sebenarnya kalau boleh dijelaskan intermittent fasting yang tepat dan sehat itu seperti apa dok? Ya, mungkin intermittent fasting yang tepat dan sehat ya sesuai tadi ya jamnya itu kan ada jam Jendelanya puasanya, berapa ada aja? jendelanya, mungkin jendelanya yang seperti sekarang ya 6-8 ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah itu mungkin pada saat jendelanya ini nih yang harus kita perhatikan. Kebanyakan orang pada saat jendela itu karena merasa dia udah puasa, kemudian sebentar lagi dia akan puasa lagi. Jadi kayak merasa, wah waktu saya cuma segini jam nih, saya harus makan. Karena kalau nggak nanti saya lemas atau apapun. Yang akhirnya jadinya jendela makannya berlebihan, tidak sesuai dengan diet seimbang tadi. Itu yang salah dari intermittent fasting. Yang betul adalah ya pada saat jendela makan itu tetap komposisinya harus seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Karena kita tidak boleh kekurangan, tidak boleh berlebihan karena kan tubuh kita juga perlu zat-zat nutrisi dong Mbak. Betul. Jadi memang harus sesuai gitu. Oke, nah intermittent fasting ini kan ada jendela-jendelanya berbeda-beda, ada yang 4, 6, 8 gitu ya. Ini tergantung dari apa sih dok pemilihannya? Apakah dari berat badannya atau gimana? Sebetulnya kan tergantung dari kemampuan tergantung dari kemampuan pasiennya terlebih dahulu ya. Oke. Tidak boleh terlalu mungkin dari awalin yang pendek dulu karena siapa tahu memang dia tidak sanggup untuk menahan laparnya. Jadi nanti bisa ditambah seperti itu. Oke, jadi tergantung dari kemampuan pasien dulu dan kesepakatannya ya. Karena komitmennya ini nih, Iya. jangan sampai nanti aduh karena ngerasa saya bakal puasa lama, saya makan banyak-banyak di jendela tersebut, akhirnya nggak ada perubahan, tetap jadinya masalahnya lemes dan produktivitasnya berkurang kan kalau kondisinya lemas gitu. Oke, nah kalau bicara tentang intermittent fasting nih sekali lagi saya mau tanya, ada nggak masa yang kita nggak boleh melakukan itu? Misalkan untuk perempuan, kadang kan ada masa-masa ya
period bulanan ini kan lemas gitu. Sebaiknya dilakukan nggak sih, Dok? Yang pada saat menstruasi Iya. ya, mungkin sebaiknya tidak dulu ya, karena Oke. kan pada saat menstruasi kita sedang mengeluarkan darah tadi dan pasti kan lebih lemas dibandingkan hari-hari biasa gitu, dan hormon kita juga lagi tidak stabil juga kan, memang lagi proses menstruasi. Jadi memang sebaiknya pada saat menstruasi tidak dilakukan ya, karena kan tubuh kita juga perlu buat metabolisme, pembentukan hemoglobin juga, dan yang lain-lain gitu. Oke, jadi memang harus lihat nih kondisi tubuh kita seperti apa ya. Nah, kalau sudah dilakukan tadi olahraga udah, terus mungkin pola makan udah, sampai intermittent fasting juga udah, gitu, tapi nggak turun-turun. Akhirnya kan memang harus ada bantuan nih, Dok. Biasanya ada pengobatan tertentu lah yang memang sesuai arahan dokter. Biasanya apa saja sih, Dok, pengobatan yang memang dianjurkan untuk bisa paling tidak mengurangi kondisi ya obesitas tadi atau overweight? Nanti sebetulnya biasanya kita lihat dulu, kita tata laksana obesitas itu tidak langsung ke obat-obatan. Ya tadi seperti Mbak bilang, udah aktivitas fisik dan pola makan. Itu kan yang pertama, lini pertama itu adalah behavior dulu kan. Kita kebiasaan dulu, pola hidup, lifestyle kita perbaiki terlebih dahulu. Kalau lifestyle memang sudah tidak bisa, sudah melakukan tapi tetap berat badannya tidak sesuai target, tidak terjadi penurunan 5-10% dalam 6 bulan dia diet, nah itu kita bisa pertimbangkan medikasi atau pengobatan. Bisa diberikan obat penahan nafsu makan, tergantung dia ada gejala penyakit atau enggak, dapat dikasih fat blocker juga bisa gitu. Oke, jadi benar-benar harus dilihat dulu seperti apa. Nah, banyak nih yang mungkin banyak di pasaran bisa dibeli ya. Contohnya salah satu obat yang mungkin nanti kalau diminum ada seperti cairan lemak yang keluar. Nah, ini sebenarnya apa sih, lemak apa yang keluar, Dok? Lemak itu itu adalah obat fat blocker yang menghambat lemak yang kita makan justru, bukan lemak-lemak yang sudah ada di badan kita. Karena kalau lemak yang sudah jadi lemak di tubuh tidak bisa hilang dengan obat ya. Jadi kecuali memang dia sedot lemak atau misalkan meso itu bisa, mesolipolisis itu juga bisa dikeluarkan. Tapi kalau obat itu justru hanya mengeluarkan lemak yang kita makan. Itu pun tidak 100%, hanya 30% aja yang keluar. 70%-nya tetap disimpan di dalam tubuh kita. Tapi itu memang masih bisa dilakukan, masih bisa diminum dengan kondisi apa, Dok? Apakah hanya orang-orang tertentu yang boleh atau ini orang-orang yang ini nggak bisa nih sebenarnya? Itu semua orang boleh, tapi tetap harus berkonsultasi oleh dokter gizi ya, dokter gizi klinik, karena jika obat tersebut dikonsumsi jangka waktu yang lama pasti akan menimbulkan efek yang tidak baik. Karena kan lemak juga punya manfaat, salah satunya dia yang mengikat vitamin ADEK, yaitu vitamin yang larut lemak. Kalau lemaknya banyak yang dibuang, otomatis yang ngikat vitamin-vitamin itu juga lebih sedikit dong. Nanti kita bisa terjadi defisiensi vitamin ADEK tadi. Makanya perlu konsultasi, dipantau penggunaannya, nanti dilihat apakah perlu tambahan suplementasi vitamin dan mineral tadi. Dan jangan lupa juga kita juga perlu lemak. Kalau banyak yang dibuang, otomatis kita juga akan kehilangan berbagai macam jenis lemak-lemak yang penting bagi tubuh kita juga gitu. Jadi memang harus dengan konsultasi dan pantauan dokter. Kita nggak bisa minum obat-obatan sendiri, asal aja nanti akhirnya malah ada masalah kesehatan yang cukup serius ya di kemudian hari. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini berguna untuk pemirsa kita semua ya. Oke, pemirsa, gimana tips dari dokter kami sudah dicatat semua. Semoga bisa membantu Anda untuk memulai pola hidup sehat, mulai diet hari ini dengan cara yang tepat agar bisa mendapatkan performa tubuh yang baik dan juga kesehatan yang seimbang. Oke pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Jangan lupa untuk mengunduh AI Plus di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi. Kapanpun, dimanapun. Saya Setia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.